Kita taunya dari tahun yang lalu, asalnya kan kita senang surfing di YouTube ya. Kita kan senang tuh searching makanan atau minuman yang unik-unik gitu kan. Nah waktu itu lihat di YouTube kan, abis itu ngelihatnya kok kayaknya bisa nih oke gitu kan kalau kita jalankan bisnis itu di Bandung gitu. Awalnya sih dari situ. Cuman waktu itu masih ke pending gara-gara kita fokus ke hal yang lain dulu. Ini baru buka berapa lama? Hari ini tepat 13 hari, hampir 2 minggu ya. Iya. Tindak terakhir kali 52 ya. Kalau sekarang tuh berapa semangka per hari, Bu? Kalau per hari kita hampir 100 kilo sih. 100 kilo? Baru 100 kilo. Jadi yang pasti itu kita pilih buah semangka ya. Buah semangkanya juga kita pilih yang kualitasnya baik gitu kan. Dari warna, kemudian dari rasa juga kan manisnya tuh harus enak gitu kan. Jadi di situ ngebantu. Kalau dari warna kan itu akan keluar warna merahnya. Kemudian hal manis itu kan bisa ngebantu ke airnya juga gitu. Meskipun kita pakai campuran yang lainnya itu sedikit gula sama sirup juga sih. Sirup khusus semangka. Dari harganya berapa nih harganya nih? Untuk harga kita jual per cupnya itu 10.000. Murah ya, 660 ml loh. Saat ini nih bisa sampai berapa cup perharinya? Jadi gini sisinya kita kan bikinnya bertahap ya. Jadi untuk per hari itu kita bisa capai hampir 200 cup sehari. Ya, bertahap. Dan alhamdulillah naik terus penjualannya. Padahal baru mau 2 minggu ya? Baru 2 minggu ya. Nah ini Bu, untuk kedepannya usaha Ibu nih harapannya gitu? Harapannya ya alhamdulillah sekarang kita juga udah punya rencana untuk buka cabang, beberapa cabang di Bandung ya, di Bandung dan sekitarnya. Kita mau running setidaknya 10 titik dulu di Bandung, doain aja lancar semua. Ya, moga-moga mampu lah. Iya. Jadi ini omsetnya tuh cepet ya Bu ya? Banget, cepet banget ya. Viral gitu ya? Iya. Namanya juga viral itu. Viral. Nah Bu, untuk lokasinya sendiri di mana Bu? Kalau untuk lokasi kebetulan kita pilih sengaja di jalan utama di Kota Bandung ya. Nah ini namanya jalan apa ini? Ini namanya Jalan Ahmad Yani. Ya. Nah kalau misalkan nih penonton mau ke sini, patokannya apa Bu? Oke, jadi kalau ada yang mau mampir ke lapaknya Es Samangka, ini cuma satu-satunya loh yang ada di Bandung ya. Ini kita lokasinya di Jalan Ahmad Yani, tepat arah yang mau menuju ke Cicadas. Oh iya. Jadi kalau misalnya orang Bandung terbiasa kenal dengan dulu tuh perempatan Jalan Jakarta sama Supratman. Nah, jadi tinggal arah ke yang Cicadas aja. Ya. Satu arah ya Bu ya? Ya, ini satu arah. Jadi gini, awalnya sih saya juga kenapa tahun lalu nggak terrealisasi karena khawatir dengan modal itu udah pasti ya. Jadi teman-teman yang memang punya passion untuk bisa bergelut gitu ya di bidang usaha apalagi kuliner, jangan khawatir dulu. Kita manfaatkan modal kita yang ada ya. Jadi jangan dulu pengen gede, tapi kita realisasikan dulu aja dengan budget yang ada. Saya juga kayak gitu kok. Jadi ketika sudah terrealisasi itu baru kita mengelola segalanya dengan baik gitu. Jadi intinya sih jangan takut duluan. Jangan tahu untuk mencoba ya. Karena Gitu. tanpa mencoba kita nggak tahu. Benar banget. Dan ternyata setelah kita running bisnis ini, ya alhamdulillah ini adalah bisnis yang layak banget buat dijalankan. Bu, untuk pegawai di sini ada berapa sekarang? Kita yang existing itu baru 3 sih. Nah sekarang kita lagi proses rekrutmen buat cabang-cabang di Kota Bandung. Iya. Ini baru sih di Bandung, makanya itulah yang menarik gitu ya orang-orang, karena mereka taunya juga sama latar belakangnya kayak saya dulu, taunya dari YouTube dulu gitu kan. Cuman karena nggak terlalu banyak terekspos gitu kan, jadinya ya udahlah kita coba di sini gitu. Sendiri selain ini ada kegiatan lain?
Kegiatan lain, saya kebetulan masih bekerja di satu institusi juga ya, di salah satu institusi pendidikan gitu. Kemudian saya punya catering sendiri di rumah, namanya Dapur Ima. Setelah saya kurang lebih puluhan tahun saya kerja, ternyata passion saya ada di marketing gitu. Sampai sekarang pun saya masih jadi marketing gitu kan di perusahaan tersebut. Terus ternyata ilmu-ilmu marketingnya itu saya bisa pakai di usaha saya gitu kan, termasuk kayak misalnya sebelumnya kan saya punya channelnya lumayan pertemanan, relasi itu kan banyak. Nah di situ saya berdayakan dulu rekan-rekan atau relasi-relasi yang ada. Saya kenalin produk saya gitu kan, kemudian ya termasuk yang Esa Mangka ini. Jadi walaupun belum genap 2 minggu, tapi antusiasnya udah luar biasa. Iya. Jadi sebelum ini pun kan saya punya produk makanan sih sebetulnya. Punya produk makanan kan selain catering harian itu ya, saya supply makanan buat kantor-kantor, buat sekolah-sekolah, buat perusahaan-perusahaan. Saya juga bikin produk olahan sendiri kayak sesapi. Sesapi saya bikin sendiri, kayak bikin bakso, batagor, apapun aja yang bisa diolah. Karena modalnya cuma satu, ketika kita sadar kita punya skill, kita punya passion di situ, maksimalin. Jadi ketika kita mau maksimal di situ, insya Allah kok pasti ada jalannya. Jadi usaha dulu yang pasti. Kita punya cita-cita apa, jangan dulu takut meskipun di awal, meskipun terasa berat, meskipun aduh takutnya nanti gimana-gimana. Yang pasti jalanin aja dulu. Jalan itu nanti akan ketemu kok dengan sendirinya gitu. Mengenai impian, pasti masing-masing orang punya impian ya. Meskipun sekarang saya ibaratnya sebagai karyawan gitu kan, cuman impian itu tetap satu, gimana jadi bos buat diri sendiri, buat orang-orang gitu ya. Jadi ketika kita sadar kita punya potensi, saya sih dari dulu selalu pengen punya usaha. Usaha yang ingin saya rintis, yang ingin saya besarkan itu mulai dari skill apa dulu yang kita punya, passion dulu, kita tuh di mana. Dan kebetulan saya senang masak gitu kan. Saya senang masak. Nah ketika saya punya catering rumahan itu, di situ ibaratnya jadi apa ya? Hobi yang dibayar jadinya. Mantap. Ada istilahnya kayak gini, going extra miles. Ya, jadi ketika kita punya kelebihan atau misalnya potensi di satu bidang, ya explore semaksimal mungkin gitu loh. Kenapa saya buka ini? Karena saya merasa nggak cukup sampai di situ. Saya mesti explore lagi lebih.